kita dari 442M01 mau mewawancarai kasus yang terjadi di masyarakat tentang teori komunikasi fenomenologi. Saya Alfani Rahmah, Saya Jessica Arsijabat. Saya Septiana. dan nanti ada dua teman kita yang mewawancarai narasumber, yaitu ada Awanda dan Puspitasari. Teori komunikasi fenomenologi secara singkat menawarkan pandangan yang mendalam tentang proses komunikasi sebagai pengalaman yang penuh makna subjektif bagi individu yang terlibat. Dalam konteks fenomenologi yang kita ambil itu tentang bullying. Bullying dapat dipahami sebagai pengalaman pribadi. Seorang korban bullying mungkin mengalami perasaan ketakutan karena terus-menerus diintimidasi atau diejek orang lain. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk simak video ini. Oke guys, kali ini kita sudah kedatangan narasumbernya bersama Kak siapa? Anita. Di sini Kanita katanya mau ini nih, mau sharing-sharing tentang mengenai apa? Pembulian. Ya, pembulian. Nah, jadi waktu kecil kan kebetulan sekolah itu pindah-pindah karena ayah biar lebih deket sama tempat kerjanya. Jadi waktu kelas 2 itu ada satu cewek sebangku nih tadinya. Kebetulan kan memang dulu kan ayah tuh punya bos itu baik banget nih. Jadi ayah suka kasih kalau misalkan pulang dari mana gitu, dari luar bawa kayak oleh-oleh gitu kan. Tapi khusus buat anak kecil. Ayah juga suka beliin barang-barang kayak alat sekolah gitu. Bukannya suuzon ya. Aku tuh kan punya kayak satu set perlengkapan sekolah, rautan, pensil. Itu tuh nggak mungkin ada yang punya selain aku ceritanya. Karena itu dikasih si bos ayahku itu. Nah, ceritanya hilang tuh. Hilang? Iya. Lah, kok bisa Kak? Nah, iya hilang. Kemana ya? Cuman ya udahlah, karena di rumah masih ada lagi. Oh, Tapi- hilangnya jadi di sekolah. Di sekolah. Pas di rumah kok dicari-cari nggak ada. Ada PR tuh. Iya. Pas mau ngerjain nggak ada nih. Ada. Kebetulan dikasihnya lumayan banyak kan. Jadi ya udahlah, ambil lagi gitu. Oke. Besoknya, nah si anak ini tuh punya. Oh, tiba-tiba dia punya gitu, dia mau ke sekolah, ke kelas Iya. gitu. Karena kan nggak ada yang punya satu set. Iya, Masalahnya satu set gitu kan. Mungkin kalau kayak satu dia punya satu barang ini atau apa. Ini satu set, seriesnya itu sama gitu. Jadi ketebak banget nih. Nah iya. Nah, terus Ya aku tegur dong. Kok kamu punya ini sih gitu ceritanya ya. Namanya anak kecil. namanya ada Kelas 2 SD kan. Emang kamu beli di mana kan anak kecil kata gitu kan. Terus dia kayak gelakaban gitu. Di mana nggak tahu, papaku yang beliin gitu katanya. Abis semenjak dia ditanya itu, dia pindah tempat duduk. Kayak dia ngehasut temen-temen cewek itu supaya nggak temenan sama aku nih. Pokoknya itu anak kecil udah playing victim Playing banget. victim Zaman banget, sekarang ya, Wak. rasanya. Playing victim banget. Iya, zaman sekarang Wak. gitu. Pas naik ke kelas 3, nah itu baru punya temen cewek satu tuh. Kayak aku tuh baru tahu dari dia kenapa temen-temen cewek tuh pada ngejauhin aku. Nah, terus jadi pokoknya dia nyeritain kenapa anak-anak cewek tuh udah pada jauhin kakak. ngejauhin. Katanya gara-gara si Siti nih, katanya si Siti suka ngomong gini, pokoknya dikasih tahu lah. Si Jubaedah ngebocorin tuh kakak. Enggak lah sih coba. Jubaedah ngebocorin ke kakak kalau si Siti Nah. ini ngehasut teman-temannya. Jadi pas SMP kira-kira SD aja kayak gitu, SMP-nya kayak gimana kak? Pas pindah terakhir itu ke Pelabuhan Ratu. Nah jadi di Pelabuhan Ratu itu lebih kayak anak-anaknya baik-baik, mungkin kan itu masih perkampungan kan. Iya. Jatuhnya wilayahnya. Nah, jadi dari kota ke kampung. Jadi pas pindah itu aku mulai terjun di dunia atlet silat. Jadi dulu tuh nggak ada takutnya tuh habis itu. Oh iya betul. Iya ya wet. Iya ya. Pokoknya di SMP normal lah ya. Ya. Nah di SMA ini aku juga pindah 2 kali. Oh di SMK pindah dua. SMK tuh pindah 2 kali. SMK waktu itu. Jurusan? Jurusan pas awal tuh jurusan administrasi perkantoran. Pas kelas 2 itu pindah sekolah lah nih. Ke sekolah lain. Jadi sekolah yang lama itu mau tutup. Jadi dipindah alihkan ke sekolah yang baru ini nih. Jadi guru yang ngajar di sekolah lama itu ngajar di sekolah yang mau dipindahin ini. Ya. Nah dia bilang, kamu pindah aja ke akuntansi. Disuruh pindah jurusan soalnya kayaknya bagus nih potensinya di akuntansi, kata dia gitu. Pindahlah tuh ke akuntansi. Nah dulu kan waktu di AP itu kayak punya teman-teman deket nih. Teman deket itu ada 5 orangan gitu. Pas di akuntansi otomatis kan kita nggak mempelajari di kelas 1-nya nggak mempelajari akuntansi sama sekali kan. Iya benar. Iya kan. Jadi itu bisa dibilang buta banget dong pas di kelas 2.
pas kelas 2 itu kan ada pelajaran akuntansi keuangan tuh. Iya. Nah, itu tuh kebetulan ada beberapa kali dikasih materi langsung kayak ujian harian gitu. Nah, ternyata waktu itu aku dapat satu-satunya orang yang dapat nilai 100. Dari situ tuh kan si guru ini tuh kayak sering muji-muji gitu loh. Kalian yang anak lama masa nggak kalah sama anak yang banding-bandingin ya, Kak. Mulai dari situ mulai banyak sinis-sinis gitu. Mungkin ya bedanya kalau di kampung itu kalau anak berprestasi dideketin supaya biar bisa belajar bareng. Kalau di sini justru kalau misalkan kita berprestasi kayak ada beberapa oknum lah ya, nggak semua murid yang kayak malah jadi sebel gitu. Karena semenjak kayak kita pindah tuh kan kita kan kalau ngerjain tugas ya selalu tepat waktu kan. Mereka ini ada beberapa yang kayak nggak ngumpulin. Tapi kan bukan salah kita ya sebenarnya. Di mesin sendiri ya kan? Iya kan sebenarnya. Tanggal buat misalnya buat ngumpulnya hari ini ya. Iya kan. Iya. Nah jadi semenjak itu pernah nih awal-awal tuh mereka nyerang ke pas kelompok kita tampil kayak presentasi gitu. Nah justru kan kalau diserang gitu jadi hidup dong. Bener banget. Iya, bener banget. Padahal sebenarnya niatnya dia mau nyerang, tapi malah jadi dipuji sama. Iya, improve banget ini. Kan diserang ngasih pertanyaan, sedangkan bisa dijawab semua kan sama kalian. Yang ada malah jadi plus buat kan. Iya betul. Si gurunya malah jadi harus kayak gini kalau suasana ini. Makin nih. Iya, makin pressure buat kelompok selanjutnya tuh pasti. Nah iya, mulai agak main fisik kali ya. Serius kah main fisik? Main fisiknya kayak tempat meja aku dicoret-coret. Terus dikasih bedak nih tempat duduk. Sama dikasih air. Sampai air. Iya. Ya. Jadi kan kita harus bersihin dulu. Ya itu masuknya fisik tapi bukan ininya sih, bukan fisik langsung sih, tapi maksudnya ya bukan verbal lagi gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi kayak kan waktu itu udah mau menjelang lulus kayak berapa bulan lagi ya, 2 apa 3 bulan lagi. Mau UN ceritanya waktu itu. Jadi mikirnya ya udahlah dikit lagi mau lulus ini. Jadi nggak terlalu dipusingin sebenarnya. Mulai kayak gitu kayak udah semingguan lebih lah. Kejadian yang udah mulai agak parahnya ya gitu, mengganggu lah jatuhnya, mengganggu. Nah puncaknya itu kan ada pelajaran olahraga. Iya. Nah jadi di pelajaran olahraga itu kan waktu dulu kayak diwajibin bawa skipping nih. Jadi skipping itu diwajibkan, kalau nggak bawa kena hukum nih. Jadi salah satu temen teman-teman yang 5 orang ini ada satu skippingnya diumpetin. Jadi maksudnya kan itu di dalam tas ya jatuhnya kan. Berarti kan jatuhnya dia bongkar tas. Diambil. Temanku ini udahlah laporin aja kalau udah kayak gini, kata si temanku ini. Ini namanya udah kriminal nih, buka-buka tas orang. Karena kan kita nggak tahu misalkan di tas orang itu apakah ada handphone, kan udah canggih nih 2012. Nah kan kalau ada yang hilangnya kan udah pencurian ya, intinya udah bukan bully lagi nih. Ngadu ke guru olahraga. Skippingnya dia nggak ada gitu kan, gimana nih Pak, gini sampai akhirnya kita cerita ini kayaknya berapa minggu ini kayak udah sering kayak gitu kita diganggu lah gitu. Di SMK itu aku lumayan deket sama wakil kepala sekolah, Ada backingan. jadi ya udahlah langsung tuh ke wakil kepala sekolah ya kan, terus langsung telepon mamaku buat dateng ceritanya. Nah dateng tuh mamaku sama bebeku kan, langsung satu kelas dikumpulin gitu di lab, kayak lab akuntansi gitu pokoknya. Nah dikumpulin, mamaku udah datang dikumpulin. Nah itu anak-anak yang itu ya bener-bener emang kalau membuli tuh nggak ada sopan-sopannya ya, kayak ya pokoknya udah ngomongnya aja udah kayak ngerasa nggak bersalah gitu. Iya, playing victim. Giliran udah diancem, ya udah kalau kalian masih kayak gitu nanti ujian nasionalnya khusus kalian nggak di sekolah ini, kayak jadi dioper ke sekolah lain. Diancam kayak gitu tuh sama wakil kepala. Akhirnya mereka pada terpaksa minta maaf dong. Ya kita anggapnya udah selesai nih masalah. Nggak taunya pas pulang ya kan, pas pulang ceritanya pas buka Facebook itu anak-anak itu pada bikin statusnya kayak pakai bahasa-bahasa kasar, maki-maki. Bukan maki-maki aku tapi maki-maki mamaku tuh. Kataku loh kok ini kok jadi begini. Kadang kalau yang kitanya yang dibully ya udah gitu kan, dikata-katain ya udah. Tapi kan kalau kayak udah orang tua kan Nggak terima. iya kayak
kan orang tua kan nggak tahu apa-apa nih. Nah terus udah kayak gitu, aku telepon dong ke pembina OSIS gitu loh. Ini pokoknya pas upacara itu langsung diumumin. Jadi tadinya kan cuman sekelas doang nih yang tahu. Jadi satu sekolah tahu waktu itu. Di lapangan gitu, di lapangan diumumin sama wali murid, dipanggilin anaknya itu mah ke depan kelas. Pas si wali kelasnya nanya, kenapa sih kalian tuh bikin malu, kata wali kelas. Alasan kalian tuh kenapa sih uli Anita dan teman-temannya gitu kan. Nah dari situlah baru mereka ngomong. Dan ini kayak kita tuh yang dibully tuh kayak cuman mikirnya kenapa ya, maksudnya kayak nggak masuk akal gitu ngebulinya gitu. Gara-gara katanya kelompok aku tuh sebagai anak baru, kenapa bisa dapat juara di kelas, bisa kayak akuntansinya bisa lebih ngerti dari mereka. Terus juga katanya kalau misalkan ngerjain tugas tuh selalu tepat waktu. Terus sama wali kelas diginin dong, yang itu kan emang kewajibannya. Kayak maksudnya kalau kayak tugas ngerjain tepat waktu, ya nggak ada salahnya gitu. Harusnya kalian contoh, bukannya kalian bully. Sekolah Iya, bukannya kalian. Iya, harusnya kalian contoh, bukannya dibully. Kalau bisa kalian tanya kenapa dia bisa ngerti akuntansi lebih dari kalian yang udah lama nih gitu. Mereka minta maaf. Kayak nggak tahu karena minta maaf. Ya daripada panjang kali ya. Kalau aku sih sebenarnya pas udah SMA itu tipenya yang lebih ke yang cuek. Makanya sebenarnya kalau ada yang kayak bully-bully kayak gitu, kayak ya udah, karena kan orang beda-beda ya. Habis lulus ya udah kan kerja terus kuliah, ya udah biasa aja sih, nggak ke bawah-bawah. Cuman kayak itu kayak jadi lebih masuk ke kerjaan aku kan. Kayak sekarang kan membimbing anak-anak nih, anak kecil ya kan, ngasih tahu ke anak-anak tuh kalian nggak boleh kayak gini-gini gitu. Jadi lebih supaya mentalnya kuat dari kecil. Karena kan sebenarnya bully itu mentalnya turun atau enggak tergantung dari background mentalnya tuh kuat atau enggak dari awal gitu. Jadi sebenarnya ada yang bully yang bikin mentalnya turun, habis itu jadi motivasi. Ada yang tetap mentalnya stabil tapi motivasi juga gimana nih gitu, jadi pelajaran aja gitu. Kalau aku mungkin lebih masuknya ke yang mentalku masih tetap stabil, cuman jadi buat pengalaman nggak boleh kayak gini, ternyata ada hal-hal yang kayak gini gitu. Motivasi buat anak zaman sekarang nih yang suka bullying gitu gimana Kak? Jangan bully orang ya, karena bisa jadi di masa depan orang itu tuh yang dibutuhin sama kita. Ada beberapa yang kayak nyari lowongan kerjaan atau apa, ujung-ujungnya kan jadi mempersulit kehidupan mereka di masa depan. Pembuli itu nyesalnya bukan sekarang, tapi nyeselnya pasti nanti gitu. Untuk anak-anak muda zaman sekarang sih lebih baik daripada buat ngebully kayak gitu, mending kayak kegiatan yang lebih bermanfaat. Kan sekarang kan udah media sosial juga udah luas banget. Iya luas ya, udah kayak nggak bisa berkreativitas di media sosial. Benar. Jangan sampai jadi pelaku bullying gitu. Kalau kita jadi korban bullying, ya itu jangan langsung dipikir dunia ini hancur gitu. Iya. Ya kan? Kalau bisa tuh cerita sama orang tua udah pasti. Nah, terus juga kalau misalkan punya temen, cerita sama temen juga nggak apa-apa, gimana nih baiknya gitu. Jadi jangan disimpan sendiri sih. Itu mungkin yang bikin mentalnya bisa turun itu karena dia simpan sendiri. Jadi dia nggak tahu nih harus seperti apa. Oke, mungkin ceritanya segitu aja kali ya Kak nih. Jadi buat kalian ya misalnya dibully jangan ngerasa paling tersakiti. Maksudnya gimana? Kalian pasti masih punya orang tua, masih punya orang sekitar yang peduli sama kalian juga, masih pacar tuh. Jadi kalau misalnya dibully tuh hadapin, jangan nyerah di situ aja. Hidup masih panjang. Jalanin terus. Nah, mungkin dari Awan ya. Kalau mungkin dari Kakak Puspita, Mungkin gak semua bully itu bisa menjatuhkan mental. Jadi lawan terus. lawan terus, keep going. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, itu dia video wawancara dua teman kita bersama narasumber. Menarik banget kan? Sampai jumpa.